Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Zidni Rahma. Oke, kalian sudah istirahat kan? Sekarang kita lanjutkan materi tematik. Nah, di tematik ini kita akan belajar ada mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Oke, sebelumnya kalian sudah mengetahui kan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, selain ada agama di Indonesia ini, kita memiliki beraneka ragam makanan khas dari daerah. Oke, sebelumnya Ibu akan selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga 3M. Yang pertama, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Oke, jangan lupa ya. Ibu mengharapkan pada kalian untuk selalu melakukan hal-hal tersebut secara rutin dan tetap jaga kesehatannya. Oke, selanjutnya Ibu akan bercerita, membacakan cerita tentang dodol Betawi Mak Salma. Oke, kalian simak dan dengarkan baik-baik. Oke, siap ya? Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Ada kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mas Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mas Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Oke, itulah cerita dari dodol Betawi Mak Salma. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita yang Ibu sudah bacakan tadi. Oke, seperti di bagan yang seperti ini. Oke. Nah, selain dodol Betawi, masih banyak sekali makanan khas dari daerah yang ada di Indonesia. Misalkan seperti ada sego jamblang. Nah, sego jamblang ini atau nasi jamblang ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, kenapa sih dinamakan nasi jamblang?
Jadi, nah Jamblang ini berasal dari nama yang ada di Cirebon, kota Cirebon, Jawa Barat. Ada di sebelah barat kota Cirebon. Selanjutnya selain dodol Betawi, sego jamblang, ada nasi pecel. Nah, nasi pecel ini biasanya tuh dimakan untuk sarapan. Biasanya kesukaannya orang Madiun. Nah, Madiun itu dari kota mana? Dari kota Jawa Timur. Selanjutnya ada lontong sayur. Terus ada nasi krawu yang berasal dari kota Gresik. Kemudian ada nasi gudeg yang berasal dari Yogyakarta. Nah, sekarang coba Ibu mau tahu nih, kalian sebutkan contoh-contoh makanan yang ada di Indonesia yang tradisional. Kalian buat bagan seperti ini, kemudian hasilnya kalian foto dan upload di Google Classroom. Nah, biasanya kalau orang-orang yang jualan kue tradisional atau makanan tradisional ini, kalau ingin menarik pembeli, biasanya para pedagang membunyikan alat untuk menawarkan dagangannya. Misalkan kayak abang tukang bakso, dia menggunakan kentongan seperti itu, atau ada juga yang berteriak menggunakan suara. Nah, dari bunyi-bunyi tersebut, nah sebelumnya kalian sudah tahu kan sifat-sifat bunyi. Oke, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nah, kita simak video berikut ini. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Tahukah kalian apa yang terjadi jika kalian melemparkan bola ke dinding yang keras? Iya, benar. Sebuah bola yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Bunyi yang datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Benda dengan permukaan keras yang memantulkan bunyi antara lain kayu, kaca, batu, besi, dan logam yang lainnya. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul dekat, yaitu sekitar 10-20 meter. Gaung mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara yang dihasilkan terdengar menjadi tidak jelas. 2. Gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul jauh, yaitu lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Tahukah kalian mengapa di dalam gedung bioskop lantai dan dindingnya dilapisi dengan karpet? Simak penjelasannya ya. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap.
Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda dengan permukaan lunak, seperti busa, karpet, kertas, dan kain. Oleh karena itu, benda-benda berpermukaan lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi. Peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan agar pantulan yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya, sehingga suara terdengar lebih jernih dan jelas. Bagaimana videonya? Sangat bermanfaat kan? Nah, dari video tersebut kalian bisa coba lakukan percobaan yang ada di halaman 135 buku paket kalian. Setelah itu kalian buat laporan dari hasil kegiatan kalian. Setelah kalian menulis laporan hasil kegiatan kalian, difoto dan diupload di Google Classroom kelas 4B. Nah, kalau masih ada yang belum dipahami, kalian bisa nanya ke ibu ya. Oke, sekian pembelajaran dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.